Minasan, konnichiwa, Darmawan desu. Sebelumnya kita telah mempelajari unit 1 bagian 2 yang mana kita telah mempelajari kanji dasar di sini ya. Kanji dasar dan kosakata dasar yang akan keluar pada ujian bahasa Jepang tingkat dasar ya. Dan kesempatan ini itu kita akan mempelajari kosakata tidak dasarnya yang bisa kita pelajari dari kanji-kanji dan yang kita telah pelajari di aplikasi atau website Duolingo, situs Duolingo, pelajaran 1 bagian 2, dan mungkin bisa kita selingi juga dengan kanji yang telah kita pelajari pada unit 1 bagian 1. Ii desu ka? Sekarang kita berada di tanggal 16 2 unit 1 titik 2 tidak dasar. Hai, ini desu ka? Yang pertama yang kita punya itu adalah, jadi ini sebenarnya kosakatanya sangat banyak ya. Jadi saking banyaknya tuh saya hanya mengambil kosakata yang sering digunakan saja ya, tidak dasar namun sering digunakan pada kehidupan sehari-hari atau mungkin sering akan kalian lihat pada kehidupan sehari-hari, sehingga yang tidak digunakan pada kehidupan sehari-hari itu akan saya bawa ke platform atau wadah digital yang lain yang bisa nanti kalian pelajari nanti. Ii desu ka? Baik, yang pertama itu kita punya kanji yasashi ya. Jadi kanji yasashi itu dia memiliki cara baca yang lain, yang mana ini merupakan sebuah kata kerja ya. Jadi kanji yasashi itu juga bisa dibaca suguremasu, suguremasu dengan kanji yasashi ya. Jadi yasashi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 yasashi, lalu ada remas di belakangnya ya, yang dimana suguremas ini memiliki arti melampaui ya, melampaui. Atau bahasa Inggrisnya mungkin kalau misalnya kalian paling sering dengar daripada melampaui itu adalah superior. Jadi itu bermakna suguremas ya, yang merupakan sekali lagi tinta biru itu adalah kata kerja ya. Dan yang kedua itu kita punya yusen. Yusen. Jadi kanji yu ini merupakan kanji yasashi ya, suguremas ini ya. Yu bisa dibaca yu juga ya. Yu sennya adalah sennya sensei. Yusen yang dimana memiliki makna prioritas ya, yang dimana kanji duluan itu bertemu dengan kanji baik hati. Jadi lebih tepatnya seperti mendahului ya, siapa yang memberikan ini terlebih dahulu kepada seseorang terlebih dahulu maka dia adalah baik hati. Yang dimana kanji ini sangat lumrah dilihat di fasilitas umum, khususnya di kendaraan umum ya, seperti bis atau kereta, yang dimana biasa dia dipasangkan dengan satu kanji di sini yang berarti yang bertulis ini ya kanji ini, yang dimana itu dibaca seki ya, seki, jadi kursi, lebih tepatnya bangku sih ya, jadi kursi atau bangku prioritas. Jadi itu untuk mereka yang mereka yang membutuhkan itu. Ini yusen seki ini sangat banyak digunakan di fasilitas umum. Ii desu ka? Lalu setelah kanji yasashi ini, kita beralih ke kanji
dokter di sini ya, kanji dokter, yang dimana kanjinya ini itu dipasangkan dengan kanji belajar ya. Jadi kanji dokter yang dipasangkan dengan kanji belajar menjadi igaku, igaku dengan kanji kedokteran i dan kanji belajar gaku, igaku, yang dimana ini berarti ilmu kedokteran ya. Gaku pelajaran, i kedokteran, pelajaran kedokteran atau ilmu kedokteran. Yang kedua, kita juga akan belajar dari kanji ini ya. Yang dimana kita punya kanji ilmu kedokteran dan kita punya kanji belajar dan kanji hidup ya, hidup untuk belajar ya, gakuse. Jadi gakuse pelajar, i gakuse. Jadi kalian bisa paham sendiri artinya apa ya. I gakuse, i gakuse dan kanji i gakuse, yang berarti siswa kedokteran. Ya, i gakuse, siswa kedokteran. Gakuse, siswa, i kedokteran. I gakuse, siswa kedokteran. Dan selain itu kita juga memiliki yang namanya ini ya. Jadi kita punya gakuse, kita punya juga yang namanya gakusha. Gakusha. Ini mana kanjinya? Gaku, kanji pelajaran. Dan sha seperti pada isya ya. Ya, jadi gakusha. Yang dimana gakusha itu berarti cendekiawan ya, cendekiawan atau orang yang belajar. Atau pelajar juga bisa ya, tapi pada dasarnya pelajar itu untuk sesuatu yang mungkin terikat dengan instansi ya, pelajar. Sedangkan kalau misalnya orang yang belajar itu seolah-olah itu kita bisa belajar apapun ya, terlepas itu dari apa yang ada di buku teks atau apapun. Jadi jadi selain cendekiawan mungkin jadi orang yang belajar begitu saja ya. Karena pada dasarnya ketika ada orang dengan umur tertentu, jadi contohnya itu adalah ketika saya bergabung dengan kelas bahasa Jepang yang berada di Jepang, kelas sukarelawan di sana, saya tidak dipanggil seorang gakuse, tapi saya dipanggil sebagai seorang gakusha, begitu sih. Jadi mungkin itu juga sebuah penerapannya, cara penggunaan di sana ya, pada praktiknya langsung. Dan tentu saja ketika ada gakusha maka ada yang namanya igakusha dia. Igakusha itu sangat jarang digunakan, namun kosakata itu ada yang bermakna ilmu kedokteran, ilmuwan kedokteran ya. Jadi mungkin itu bisa menjadi pertimbangan bagi kalian, namun tidak akan saya tulis di sini. Yang dimana kita akan langsung lompat ke bank di sini. Bank dengan kanji bengoshi ya, banknya bengoshi. Bank yang berarti dialek atau logat ya, yang mana dialek atau logat ini adalah seperti halnya di Jepang ya. Ketika kita berada di Jepang, meskipun kita menggunakan bahasa Jepang pada kehidupan sehari-hari, namun bahasa Jepang antara satu daerah dengan daerah yang lainnya itu sangat bukan berbeda. Sama-sama bahasa Jepang, namun penerapannya itu dari segi kosakatanya, dari segi intonasinya itu berbeda ya, sehingga itu terkadang menimbulkan kaget atau sebuah pertanyaan dari orang yang datang ke satu tempat di Jepang, khususnya di Tokyo ya, yang menerapkan standar bahasa Jepang itu ketika datang ke tempat yang lain, itu mereka akan bingung, mereka ini ngomongnya apa ya gitu, walaupun sama-sama pada dasar itu sama-sama bahasa Jepang sih ya. Lalu kita juga punya setelah ini
itu kita punya nomor 7. Itu yang sangat sering digunakan adalah kako. Jadi kakoi, i-nya dihilangkan jadi kako ditambah e. Kako, e. Kako dengan kanji yang sama. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Kak, ini kak, kako, yang dimana kako itu berarti penampilan, figur atau bentuk ya. Pada dasarnya saya mengartikan kako itu lebih ke penampilan ya. Kalau misalnya kita mengikuti kakoi gitu ya, kakoi yang berarti keren atau penampilannya menarik begitu ya. Jadi kita bisa secara tidak langsung mengartikan bahwa kako itu artinya penampilan ya, begitu. Desu ka? Dan yang kemudian kita punya nomor 8, di mana nomor 8 ini merupakan kata sifat ya. Dimana kata sifat itu adalah suki. Suki daisuki. Suki. Nah ya, sekali lagi pulpen hijau untuk mengindikasikan bahwa kosakata yang saya tulis ini merupakan kosakata dengan kata sifat ya, kata sifat na khususnya. Ini suki itu kanjinya sama seperti ko ya. Suki. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kanji ini itu memiliki kanji yang sama ya, namun pengucapannya berbeda ya. Dimana suki itu berarti suka. Suka atau menyukai. Saya lebih cenderung ke suka sih ya. Jadi skina. Jadi skina kako. Penampilan yang disukai begitu ya. Skina kako. Oke. Jadi selain suki dan selain ko di sini ya, ternyata kanji ini juga bisa dibaca konomi. Konomi yang sama ya. Jadi kono mi ini suki tadi. Konomi yang berarti kesukaan ya. Sekali lagi, tinta hitam itu merupakan kata benda dan tinta hijau itu adalah kata sifatnya. Jadi kita bisa lihat bahwa konomi ini meskipun dia memiliki yang sama ya, kanji yang sama dengan suki, tapi ketika dia bertemu dengan hiragana yang lain maka cara bacanya berubah. Yang dimana konomi ini berarti kesukaan ya, kesukaan. Dan sedangkan suki ini artinya suka ya, menyukai sesuatu. Yang dimana konomi ini kanjinya sangat sering, bukan saat itu digunakan pada kosakata makanan. Okonomiyaki. Okonomiyaki. Ya, sebuah masakan Jepang seperti fuyunghai ya. Saya mengartikannya seperti fuyunghai dengan walaupun cara pemasakannya berbeda namun bentuknya sama seperti fuyunghai ya, yang pada dasarnya itu berisi kol, ada yang isi mie, lalu ada isi telur juga dan ada isi daging babi di sana ya. Namun pada dasarnya karena dia bernama, walaupun meskipun standarnya seperti itu isiannya ya, namun pada dasarnya konomi di sini kesukaan. Okonomiyaki itu meskipun dia seperti itu standarnya, karena dia memiliki konomi di sini pada dasarnya itu kita bisa memasukkan apa saja makanan atau isi-isian yang kita sukai sih ke masakan tersebut gitu sih. Jadi itu sih sebenarnya makna dari okonomiyaki. Desu ka? Dan yang terakhir di sini nomor 10 itu kita punya ohitoyoshi. Ohitoyoshi dengan kanji kanji orang dan kanji suki ya.
hitoyoshi. Jadi kita bisa lihat lagi kanji suki, kanji suka ini juga memiliki pembacaan yo di sini ya, yoshi. Yang dimana di sini memiliki makna orang yang baik hati. Orang yang baik atau perasaannya lembut. Perasaan lembut. Meski kita punya yasashi tadi ya, yang bisa kita artikan juga lembut, baik hati juga ya. Namun ohitoyoshi perbedaannya dengan yasashi itu adalah ohitoyoshi itu tidak membedakan siapa yang kita baiki ya, siapapun bisa dibaiki oleh si orang yang hitoyoshi ini. Jadi saking baiknya kita terhadap orang itu ada kalanya tuh kita justru dibodoh-bodohi oleh orang tersebut sih. Maksudnya bukan berarti kita emang orang yang ingin dibodoh-bodohi, namun rasa baik yang kita ingin berikan kepada setiap orang atau siapapun itu memang asli atau murni, sehingga ada kalanya juga ohitoyoshi ini dikatakan sebagai orang yang berpikiran sederhana atau pikiran simpel sih. Baik, jadi 10 kosakata yang telah kita pelajari pada kesempatan ini itu sudah pasti akan sangat sering keluar di percakapan bahasa Jepang ya, atau di iklan-iklan mungkin, atau di plang-plang itu atau papan-papan reklame itu pasti akan sering keluar, sehingga saya yakin ini akan sangat berguna ketika kalian nanti berada di Jepang, maupun menggunakan percakapan itu pun juga bisa ya. Dan untuk kosakata-kosakata lainnya itu nanti akan saya masukkan jadi deskripsi lebih lanjut, penjelasan lebih lanjut bisa kalian lihat di bagian deskripsi ya, sehingga nanti kalian bisa coba cek kosakata-kosakata apa saja yang bisa dibuat dari kanji-kanji yang kita pelajari di Duolingo pada unit 1 dan unit 1 bagian 1 dan bagian 2-nya. Hai. Saya rasa demikian untuk hari ini. Jadi otsukare sama deshita. Terima kasih telah belajar bersama. Arigatou gozaimashita, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dewa, mata ne.